Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas tafsir singkat dari surah Al-Baqarah, dan kita masuk pada ayat ke-174. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi thamanan qalilan ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar wa la yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang Allah turunkan dari Alkitab, dan mereka memperjualbelikan dengan harga yang sangat murah, mereka itulah yang akan memakan dalam perut-perut mereka api neraka. Allah tidak akan mengajak bicara kepada mereka pada hari kiamat. Allah tidak akan membersihkan atau mensucikan mereka pada hari kiamat, dan bagi mereka azab yang sangat pedih sekali. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang menyembunyikan kebenaran. Siapa mereka? Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang Allah turunkan dari Alkitab. Ahli tafsir ada yang mengatakan maksudnya Alkitab di sini adalah Taurat. Berarti kalau makna Alkitab Taurat, kita sedang bicara tentang orang-orang Yahudi. Tetapi kalau yang dimaksud Alkitab ini maknanya adalah kitab-kitab langit, berarti khitab daripada ayat ini mencakup semua agama, baik Yahudi, Nasrani ataupun Islam. Yang jelas kalau sampai mereka menyembunyikan apa yang Allah turunkan kepada mereka, baik dilakukan orang Yahudi ataupun Nasrani ataupun kaum muslimin, dan menjual belikan ayat-ayat Allah dengan harga yang murah, maka hukumannya sangat berat. Karena ada dua dosa yang dilakukan. Pertama, menyembunyikan kebenaran, dan yang kedua, menjual belikan dengan harga yang murah. Makanya hukumannya tidak main-main. Hukumannya mereka akan diberi makan dari api neraka. Cukup sampai di sini? Tidak. Mereka tidak akan diajak bicara Allah, bahkan tidak akan dibersihkan Allah. Bahkan lebih daripada itu, sudah disiapkan kepada mereka azab yang sangat pedih. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini, kalau yang dimaksud Alkitab tadi adalah Taurat, berarti kita bicara tentang orang Yahudi. Apa yang disembunyikan orang-orang Yahudi sehingga ancamannya sedemikian berat?
Yang dimaksud yang disembunyikan orang-orang Yahudi yang telah Allah turunkan kepada mereka adalah soal kenabian. Jadi mereka mengingkari adanya kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah jelas-jelas sifat-sifatnya tercantum dalam Taurat. Karena hakikatnya bukan mereka tidak tahu, mereka paham. Nabi yang akan muncul di akhir zaman itu mereka sangat paham. Bahkan saking pahamnya Allah Subhanahu wa taala menggambarkan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Jadi mereka mengenal Nabi yang akan diutus itu, yang merupakan akhir al-anbiya, seperti mereka mengenal anak-anak mereka. Bagaimana orang tua mengenal anaknya? Tentu orang tua tahu karakter anaknya. Lah, seperti itulah mereka mengenal Nabi yang akan muncul, seperti mereka kenal siapa anak-anak mereka. Tetapi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam muncul di tengah-tengah mereka di kota Madinah, justru mereka mengingkari, padahal mereka tahu dia seorang Nabi. Alasannya karena hasad dan dengki saja. Kenapa Nabi yang diutus bukan dari Bani Israel? Kenapa pula dari Bani Ismail? Kenapa bukan dari kalangan mereka, malah muncul dari kalangan musuh mereka? Itulah yang kemudian mereka melakukan dosa yang sangat besar karena mengingkari utusan Allah Subhanahu wa taala. Bukti bahwa mereka itu sangat kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dilihat daripada para pembesar Yahudi di Madinah. Bagi yang betul-betul mencari kebenaran, seperti Abdullah ibn Salam, itu kan tokoh besar Yahudi Madinah. Memang dia mencari kebenaran. Ketika berjumpa dengan Nabi SAW dan ciri-cirinya sangat mencocoki, langsung masuk Islam. Dan itu tokoh besar, rujukan orang-orang Yahudi Madinah, Abdullah ibn Salam. Tetapi tidak sedikit tokoh-tokoh Yahudi yang justru mereka bukan tidak yakin Nabi SAW itu seorang Nabi, tapi karena hasad menghalangi hidayah mereka. Seperti umpamanya Huyai ibn Akhtab, ayahanda daripada Safiyah, istri Nabi. Atau seperti Ka'ab ibn Ashraf. Ka'ab ibn Ashraf ini kan dua tokoh besar. Bahkan yang lebih parah, Huyai ibn Akhtab dan Ka'ab ibn Ashraf ini pernah melobi orang-orang musyrik untuk bergabung melawan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sengaja mereka datang ke Mekah, mengajak orang-orang musyrik bergabung, menyerang Nabi SAW dan para sahabatnya. Kemudian terjadi dialog antara orang-orang musyrik dengan Huyai ibn Akhtab dan juga Ka'ab ibn Ashraf, di mana orang-orang musyrik mengatakan, wahai Ka'ab, wahai Huyai, mana yang lebih berpetunjuk, apakah agama kami, kata orang-orang musyrik, ataukah agama si Muhammad itu? Kemudian orang-orang musyrik mengatakan, kami ini orang-orang baik, suka memberi makan jemaah haji, suka menyambung silaturahim, suka menolong orang. Kemudian disebutkan kebaikan. Tiba-tiba kemudian Ka'ab ibn Ashraf dan juga Huyai ibn Akhtab mengatakan, kalian jauh lebih berpetunjuk dibandingkan agama Muhammad. Padahal orang Yahudi tahu bahwa orang musyrik itu lebih jauh agamanya, karena tidak diutus kepada mereka nabi satupun ataupun kitab satupun yang turun kepada mereka kan. Kenapa kemudian tokoh Yahudi mengatakan seperti itu? Makanya kemudian turun ayat, alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wa taghut. Tidakkah engkau melihat orang-orang yang diberikan Alkitab, maksudnya Taurat dan Injil, mereka beriman kepada jibti dan kepada taghut. Ada yang mengatakan jibti di sini adalah Huyai ibn Akhtab dan taghut di sini artinya Ka'ab ibn Ashraf. Bahkan secara khusus Huyai ibn Akhtab ini ada kisah sendiri. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang dari Mekah ke Madinah, kemudian singgah di Kuba, Huyai ibn Akhtab ini saking penasarannya, dia bawa saudaranya namanya Yasir ibn Akhtab.
untuk menyelidiki apakah memang betul desas-desus Nabi itu dia orangnya ataukah bukan. Jadi Huyai bin Akhtab dan juga Yasir saudaranya ini dari mulai pagi-pagi buta sampai tengah malam terus memperhatikan kedatangan Nabi SAW. Rupanya apa yang selama ini mereka yakini tentang ciri-cirinya ada pada Nabi. Satu Yasir saudaranya Huyai mengatakan, ya Huyai, huwa, apakah memang itu dia? Apakah memang itu dia? Maka kata Huyai bin Akhtab, ya itu dia. Kata Yasir mengatakan, apakah kita harus mengikuti agamanya? Kata Huyai bin Akhtab, tidak. Walaupun itu dia, selama nyawa masih dikandung badan, aku akan memusuhi dia sampai ajal menjemput. Ini kan kesombongan. Dia sudah tahu memang Nabi SAW itu seorang Nabi. Kenapa kemudian dia tidak beriman? Itulah yang kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang Allah turunkan dari Alkitab. Dari Alkitab maksudnya dari Taurat. Lebih celakanya lagi, wa yashtaruna bihi tsamanan qalila. Mereka memperjualbelikan ayat-ayat Taurat itu dengan harga yang murah. Kenapa mereka memperjualbelikan? Karena mereka tidak mau beriman dengan Nabi SAW dan bertahan dengan keyahudian mereka. Mereka mengatakan, kalau kami tunduk dengan Muhammad, tentu kami tidak punya mata di mata-mata orang-orang Khazraj dan Aus. Siapa kami? Akhirnya kita akan merendah di sini. Makanya mulailah mereka merubah-rubah Taurat, mengganti-ganti fatwa supaya keadaan atau keberadaan Nabi SAW itu sama sekali tidak ada dalam Taurat. Jadi mereka demi menjaga reputasi, demi menjaga jabatan mereka, terutama para pembesarnya. Aku terhina kalau ikut agama Rasul, makanya mereka memberikan fatwa-fatwa yang nyeleneh, bahkan berhasil menghapus beberapa ayat dalam Taurat untuk kepentingan mereka. Dan ini dosa besar yang kedua. Setelah menyembunyikan keberadaan Nabi, mereka pun merubah-rubah Taurat hanya karena mengejar dunia dan meninggalkan akhirat. Makanya di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala hukum mereka. Ulaika ma ya'kuluna fi butinihim illa an-nar. Mereka itulah tidak akan memakan dalam perut-perut mereka kecuali api neraka. Ini hukuman yang pertama. Sebagian ahli tafsir mengatakan, apakah ini sebuah kinayah ataukah sebuah hakikat ketika mereka dimasukkan ke dalam jahanam? Betul-betul mereka memakan seperti memakan makanan atau meminum minuman di dunia? Ataukah ini hanya sekedar bentuk mubalaghah saja, hiperbola dalam bahasa, hanya berlebih-lebihan saja? Ulama tafsir mengatakan bahwa asal kalimat itu dibawa kepada hakikatnya. Memang betul mereka akan memakan dan meminum api neraka. Dan hukuman orang-orang yang memakan api neraka itu bukan hanya orang-orang yang menyembunyikan kebenaran ataupun menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Ada beberapa dosa yang lain. Contohnya umpamanya orang-orang yang memakan harta anak yatim. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wala ta'kulu amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butinihim nara. Jangan kalian memakan harta anak yatim secara zalim, kan hakikatnya dia sedang memakan bara api neraka di perut mereka. Jadi ketika Allah mengatakan innama ya'kulun fi butunihim nara, hanya saja mereka sedang memakan dalam perut-perut mereka itu neraka, api neraka, itu dibawa ke hakikatnya. Ya, mereka memakan api neraka, meminum api neraka, naudzubillah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wala yukallimuhumullah. Hukuman yang kedua, mereka tidak akan diajak bicara. Mereka tidak akan diajak bicara. Apakah yang dimaksud tidak diajak bicara itu secara mutlak? Sama sekali Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berbicara dengan mereka. Ataukah yang dimaksud tidak diajak bicara itu maksudnya pembicaraan rahmat?
Adapun pembicaraan azab, kemarahan dan kemurkaan itu bisa saja Allah bicara dengan mereka. Tapi kalau yang dimaksud Allah bicara dengan kelembutan, dengan rahmatnya, ini tidak mungkin terjadi kepada mereka orang-orang kafir. Dan ini yang banyak dikuatkan para ulama, artinya Allah tidak akan mengajak bicara mereka, maksudnya pembicaraan rahmat, bukan pembicaraan azab. Jadi Allah tidak akan mengajak bicara hanya sebatas rahmat, karena itu diberikan kepada orang yang beriman. Tapi Allah pun juga bicara dengan orang kafir, tapi dengan kemurkaan. Bukan sama sekali tidak bicara gitu. Maksudnya tidak diajak bicara dalam bentuk rahmat, kasihan. Justru Allah akan mencabut perasaan kasihannya kepada orang-orang kafir pada hari kiamat dan akan bicara dengan kemurkaan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu orang-orang yang tidak akan diajak bicara yaumal qiyamah pada hari kiamat itu bukan hanya sekedar orang-orang yang menyembunyikan kebenaran saja dan menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Ada juga kelompok yang lain, seperti seseorang yang kemudian mereka melakukan isbal bagi laki-laki yang melakukan isbal, artinya melembrehkan kain celananya di bawah mata kaki. Khusus bagi laki-laki. Kalau perempuan justru harus dilembrehkan di bawah mata kaki, bahkan kalau masih nampak kakinya disuruh ditambah satu hasta. Tapi kalau laki-laki tidak boleh, harus diangkat di atas mata kaki. Dan itu berdasarkan sabda Nabi SAW bahwa orang-orang yang mereka tidak akan diajak bicara salah satunya adalah al-musbil izarah, orang yang musbil kainnya, yang melembrehkan di bawah mata kaki. Kemudian juga orang-orang yang tidak akan diajak bicara adalah al-mannan. Al-mannan itu orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian. Jadi ibu bersedekah kepada orang miskin, kepada kerabat, kepada kawan. Tapi kemudian kalau ada masalah diungkit-ungkit tuh pemberiannya itu. Allah, kamu itu kalau nggak saya tolong, kamu itu sudah jadi gelandangan. Kalau seandainya aku tidak berikan modal, aku tidak tolong, nggak mungkin kamu sukses ini. Dan begitu seterusnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan qaulun ma'rufun khairun min shadaqatin yatba'uha adza. Ucapan yang santun itu jauh lebih baik dibandingkan bersedekah yang diikuti menyakiti orang yang disedekahinya. Dan ini berdasarkan sabda Nabi SAW, salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Jadi ada 3 kelompok yang tidak akan diajak bicara, tidak akan dilihat, tidak akan dibersihkan, bagi mereka azab yang pedih. Kemudian Nabi SAW menyebutkan salah satunya al-mannan, orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian. Kemudian juga di antara orang-orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang al-munafiq sil'atahu bihalifil kadhib. Orang yang sengaja melaris-lariskan dagangannya. Dia seorang pedagang, tetapi selalu menguatkan dengan sumpah palsunya. Jadi dia bersumpah dengan sumpah palsu hanya untuk melariskan dagangannya. Maka ini disebut al-munafiq sil'atahu bihalifil kadhib. Orang yang berusaha melariskan dagangannya menggunakan dengan sumpah yang palsu. Mereka tidak akan dilihat pada hari kiamat. Kemudian juga orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan usia panjang. Orang-orang yang diberikan usia panjang baik laki-laki atau wanita sampai memutih kepalanya. Mungkin usianya sampai 60-70 tahun. Tetapi hatinya dipenuhi dengan syahwat. Akhirnya dia pun terjerumus pada perzinahan yang dihinakan Allah dalam Quran. Jadi orang-orang tua yang usianya sudah 60-70 tahun tapi gayanya seperti anak muda, mengikuti syahwatnya, masih suka berzina.
Makanya sering saya katakan bahwa berzinah ini mau dilakukan siapa saja tetap dosa besar. Mau yang melakukan anak muda dosa besar, mau yang melakukan orang tua juga dosa besar. Tetapi ulama mengatakan bahwa kenapa dosa zina yang dilakukan orang yang sudah beruban, yang sudah tua renta, itu lebih besar dosanya sampai Allah tidak akan bicara dengan mereka pada hari kiamat. Pertama, karena biasanya orang yang sudah tua, apalagi 60 tahun ke atas, mereka sudah punya yang halal. Artinya sudah pernah menikah. Sudah pernah punya yang halal. Baik masih hidup atau sudah meninggal. Yang kedua, orang yang sudah tua ini tidak ada dorongan untuk berzina sebenarnya, kecuali hawa nafsunya saja. Karena biasanya orang yang sudah tua itu sudah mengalami kelemahan, bukan hanya pandangannya lemah, kemudian pendengarannya lemah, kemudian tenaganya lemah, termasuk juga urusan seksual juga sudah lemah. Harusnya orang-orang yang sudah tua itu, kata Imam Ibnu Hazm, memperbanyak tinggal di masjid dan berzikir. Bukan untuk melampiaskan hawa nafsunya. Kemudian yang ketiga, kalau masih ada orang tua kok tidak bertobat, masih juga pezina, memang dia memiliki karakter yang buruk dalam kehidupannya. Memang dia seorang pezina dari muda. Sehingga karakter itu tidak bisa dihilangkan. Makanya dari sini orang tua yang berzina itu lebih besar dosanya dibandingkan anak-anak muda yang berzina. Salah satu hukumannya Allah tidak akan bicara dengan mereka. Kemudian juga di antara orang-orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala adalah seseorang yang Allah karuniakan sebuah jabatan. Boleh jadi dia menjadi pemimpin negara, pemimpin wilayah, pemimpin daerah. Tetapi bukannya kemudian jabatan yang ia sandang itu dimanfaatkan untuk memperjuangkan agama Allah. Justru dia gunakan hanya untuk kepentingan dia semata. Dengan cara membohongi rakyatnya, dengan cara zalim kepada rakyatnya, berani mengambil hak rakyat tapi tidak memberikan hak dia kepada rakyatnya, maka pemimpin-pemimpin yang seperti ini tidak akan diajak bicara oleh Allah. Sebagaimana hadis Nabi mengatakan, "Thalathatun la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim." Tiga kelompok yang tidak akan dilihat, tidak akan diajak bicara, tidak akan disucikan, bagi mereka azab yang pedih. Salah satunya adalah malikun kadzdzab. Raja, penguasa, dan dia pendusta. Suka berdusta kepada rakyatnya. Kemudian juga yang selanjutnya adalah seorang fakir yang sombong. Dia sudah fakir, sombong lagi. Kalau orang kaya sombong wajar, ada yang disombongkan. Lah ini orang miskin sombong, ini gimana ceritanya? Miskin kok sombong kali. Maka orang miskin yang sombong, ail mustakbir, salah satunya juga hukumannya mereka tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga wanita-wanita yang menyerupai laki-laki. Wanita-wanita yang menyerupai laki-laki, tomboy, tidak pernah berpenampilan laki-laki, pakaiannya ketat meniru laki-laki. Maka orang-orang yang seperti ini tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga orang-orang yang diberikan kelebihan air. Kemudian ada seorang musafir minta minum, dia tidak mau memberikan. Padahal di rumahnya banyak air. Ada seorang musafir minta minum, tidak dikasih dia. Maka ini juga orang-orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga orang-orang yang membaiat seorang pemimpin. Dia tidak membaiat kecuali dalam urusan dunia saja. Jadi niat baiatnya itu hanya urusan dunia, bukan urusan yang lainnya. Maka mereka pun sebagai hukumannya tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga dayus. Dayus, kepala rumah tangga yang tidak punya kecemburuan. Artinya membiarkan keluarganya maksiat. Mungkin anaknya tidak pakai jilbab, ya dibiarkan saja. Anak laki-lakinya minum khamar, narkoba, ya dibiarkan saja.
istrinya berghibah ya diam saja, dan begitu seterusnya, maka dayuth ini tidak akan dipandang Allah, tidak akan diajak bicara oleh Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah, termasuk juga orang yang durhaka dengan orang tua. Orang-orang yang durhaka dengan orang tua juga hukumannya tidak akan diajak bicara, dipandang pun tidak. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Dan mereka tidak akan diajak bicara oleh Allah, wala yuzakkihim, dan Allah tidak akan membersihkan mereka. Allah tidak akan mensucikan mereka, artinya dosanya akan tetap pada mereka. Tapi orang-orang yang beriman, orang-orang yang tidak pernah menyembunyikan kebenaran, maka dosa-dosanya dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ada kesempatan dapat syafaat atau rahmat dari Allah yang menjadikan mereka masuk ke dalam surga. Dan Allah tutup dengan ayat walahum adzabun alim, dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Kemudian Allah mengatakan ulaika alladzina ishtaraw adh-dhalalata bil huda. Mereka lah yang membeli kesesatan dengan petunjuk, dan azab dengan ampunan. Fama asbarahum 'alan nar. Duhai betapa sabarnya mereka di atas neraka. Jadi mereka itu orang yang sudah diberikan petunjuk tapi memilih sesat. Orang yang diberikan ampunan tetapi memilih azab. Makanya betapa bodohnya mereka kan besar dibandingkan kenikmatan dunia yang lainnya, seperti yang dikatakan Imam Ibnul Qayyim, tidak ada nikmat terbesar di dunia ini melebihi nikmat hidup. Boleh jadi nikmat itu yang meninggalkan kita atau kita yang meninggalkan nikmat itu. Kecuali nikmat hidayah tidak akan meninggalkan kita sampai kematian kita dan setelah kematian kita, bahkan sampai masuk ke dalam surga. Makanya mereka adalah orang-orang yang rugi. Kenapa bisa kemudian hidayah ditukar dengan kesesatan, ampunan ditukar dengan azab dari Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Allah mengatakan dzalika bi anna Allah nazzalal kitaba bil haqq. Yang demikian itu karena Allah telah menurunkan Alkitab dengan kebenaran. Wa innal ladzina ikhtalafu fil kitab la fi shiqaqin ba'id. Dan orang-orang yang mereka berselisih dalam Alkitab sungguh dalam perpecahan yang sangat jauh sekali. Dan ini Allah Subhanahu wa taala hendak mensifatkan bagaimana sifat orang-orang Yahudi itu yang suka berpecah belah. Rasul mengatakan orang-orang Yahudi akan terpecah menjadi 71 kelompok. Dan mereka yang disebutkan pertama. Dan mereka lah yang memecah belah Nasrani dan memecah belah kaum muslimin. Jadi akar perpecahan itu ada di Yahudi. Yang memecah belah orang Nasrani ya Yahudi, yang memecah belah kaum muslimin juga Yahudi. Makanya Allah Subhanahu wa taala urutkan dalam urutan pertama dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perpecahan umat ini. Kita lihat siapa pendiri Khawarij? Yahudi. Ya. Abdullah ibn Sabah, Yahudi Son'ah. Kemudian siapa yang menciptakan Syiah? Yahudi juga kan gitu. Jadi dua kelompok Khawarij dan Syiah ini tokohnya sama. Kalau diurut-urut itu mereka adalah orang-orang yang beragama Yahudi, pura-pura masuk Islam, kemudian memecah belah kaum muslimin. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan begitulah kelakuan orang-orang Yahudi, suka menyembunyikan kebenaran dan menjual belikan kebenaran dengan harga yang murah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, itu kalau yang dimaksud Alkitab di sini adalah Taurat. Tapi kalau yang dimaksud Alkitab di sini artinya bukan Taurat, berarti mencakup juga Al-Qur'an. Maka khitab ayat ini juga berlaku kepada kita. Karena ada kaidah Al-Quran mengatakan al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Bahwa ibrah itu bukan karena sebab khusus turunnya ayat itu, tetapi karena umumnya lafaz Quran. Nah, ketika kemudian Alkitab juga bisa diartikan kitab-kitab langit termasuk juga Al-Quran, berarti siapapun kaum muslimin yang mereka menyembunyikan kebenaran, tidak mau menyampaikan kepada umat,
maka terancam dengan ayat ini. Terancam dengan ayat ini. Terutama para dai, para ustadz, para kiai, para ajengan, tuan guru atau siapapun yang mendakwahkan Islam. Sampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Tetapi sayangnya ulama itu terbagi menjadi tiga. Ada yang disebut dengan ulama usulta, ada yang disebut dengan ulama ul ummah, ada yang disebut dengan ulama ul millah. Adapun ulama usulta, ulama sulta itu artinya ulama-ulama yang dekat dengan penguasa, alias ulama-ulama yang suka menjilat para penguasa. Mereka lah ulama-ulama yang kalau berfatwa ikut selera pemerintah, yang kalau berfatwa itu ikut selera penguasa. Baik penguasa itu memberikan kebijakan yang hak ataupun yang batil, maka nanti dicari-carikan fatwanya, supaya kesannya kebijakan itu ada sebuah kebenaran, dibungkus dengan fatwa-fatwa para kiai dan para ulama yang menjilat pemerintah. Dan hari ini banyak ulama-ulama seperti ini. Ya, ustadz-ustadz yang seperti ini, yang mereka itu asli menjilat pemerintah dan berani mereka itu mencari-carikan dalil, kemudian memfatwakan sesuatu menutupi keburukan pemerintah. Itu disebut ulama usulta, ulama yang disebut dengan para penjilat pemerintah. Yang kedua, ada yang disebut dengan ulama ul ummah. Ulama ul ummah itu artinya ulama yang kalau bicara hanya sesuai dengan selera umat saja. Kira-kira nih kebenaran kalau saya sampaikan di sini, wah bisa bahaya posisi saya, bisa ditinggalkan umat. Ini kalau saya sampaikan perkara yang hak kepada umat ini, gak ada lagi orang yang dengar saya. Akhirnya saya tidak punya masa ditinggalkan. Itu disebut ulama ul ummah. Dia bicara sesuai dengan selera umat saja. Dan mereka adalah ulama su', ulama-ulama yang sangat buruk karena tidak berani menyampaikan kebenaran. Ya, makanya Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala, dia kan orang kaya, banyak uangnya, dan dia juga seorang ulama. Jadi ada seseorang bertanya kepada Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala, "Ya Imam, engkau adalah ulamanya percontohan orang-orang yang zuhud, tapi kenapa engkau kaya?" Jadi orang yang bertanya ini disangka bahwa zuhud itu tidak boleh kaya. Jadi zuhud itu kalau bisa ya robek-robek pakaiannya, compang-camping pakaiannya, berdebu rambutnya, makannya makan nasi karak dan begitu seterusnya. Itu bukan zuhud, itu miskin namanya. Lah Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, kenapa saya harus kaya? Dan saya juga harus mencontohkan zuhud. Likai la atamandadu ala sultan, supaya aku tidak menjilat pemerintah. Maknanya dengan tidak menjilat pemerintah, aku bisa mengatakan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Itulah ulama yang sesungguhnya. Makanya ulama usulta dan ulama ummah ini sama-sama menyembunyikan kebenaran dia. Maka yang betul adalah ulama yang ketiga yang disebut dengan ulama ul millah. Ulama al-millah itu artinya agama. Dia akan berfatwa sesuai yang disuruh agamanya. Kata agama hak, dikatakan hak. Kata agama haram, dikatakan haram. Kata agama syirik, kita katakan syirik. Kata agama ini tauhid, kita katakan tauhid. Kata agama sunnah, sunnah. Kata agama bid'ah, bid'ah. Kata agama taat, dan begitu seterusnya. Dia hanya berfatwa sesuai dengan suruhan agamanya. Itu disebut dengan ulama ur-rabbani. Ulama-ulama yang memang mentarbiyah umat menuju Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Maka siapapun yang menyerukan Islam kepada halayak manusia dan dia menyembunyikan kebenaran yang harusnya disampaikan, maka dia terancam dengan ayat ini, di mana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan banyak hukuman, memberikan makan api neraka, tidak akan diajak bicara, tidak akan dilihat, bahkan Allah sediakan azab yang pedih bagi mereka. Wallahu a'lam. Ini di antara faedah ayat Al-Baqarah 174 dan seterusnya. Baik, sampai di sini kita buat tanya jawab saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam.
pada ayat yang 174 tadi, di mana orang yang diturunkan Alkitab tapi dia tidak mau menyampaikan kebenaran atau menyembunyikan kebenaran dan dihukum dengan ayat yang lain, yaitu menjual agamanya, maka apakah termasuk orang yang ketika dia menikah dengan non-muslim tapi dia menanggalkan keislamannya kemudian murtad demi mencari kekayaan dari pasangan yang ingin dia nikahi, apakah ini masuk ke dalam kategori orang yang menjual agamanya? Iya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Maka contoh yang tadi diungkapkan itu masuk pada dua-duanya. Dia menyembunyikan kebenaran bahwa Islam itu agama satu-satunya yang benar, dia tidak mengakui. Malah agama lain pula diakui. Yang kemudian setelah itu dia jual agamanya dengan harga yang murah. Dia tidak tahu kalau seandainya dunia ini dikumpulkan, satu dunia loh dikumpulkan. Jadi kita ini anggap saja ibu ini penguasa dunia. Tanah punya ibu, gedung punya ibu, kendaraan punya ibu. Dari ujung timur, barat, selatan, utara. Itu tidak sebanding dengan neraka. Tidak sebanding dengan neraka. Makanya ada hadis yang mengatakan bahwa ada orang yang dihadapkan kepada Allah, dicelupkan di neraka satu kali. Orang ini orang paling bahagia di dunia. Tapi Allah takdirkan termasuk penduduk neraka. Dimasukkan sekali ke neraka, dicelupkan, kemudian ditanya, masih tersisa memori kenikmatanmu di dunia? Dia mengatakan tidak. Hilang satu celupan di dunia, menghilangkan memori kenikmatan yang pernah dijalani di dunia. Padahal sering saya katakan, sesusah-susahnya orang di dunia itu, sebelangsak-belangsaknya orang di dunia, kalau pernah kaya, dia masih teringat dulu kaya. Masih teringat lah kan gitu. Anggap saja ada orang kaya 20 tahun, habis itu terjun payung jadi miskin 60 tahun. Dia masih ingat dulu waktu kaya kan, masih terpikir, memorinya masih ada mesti. Tapi orang dicelupkan ke neraka itu menghilangkan memori semua. Ketika ditanya, apakah hal marra bika min na'imin qad? Masih teringat memori kenikmatan di dunia? Dia mengatakan, la ya Rabb, tidak sama sekali. Hilang semuanya. Ya. Jadi seolah-olah dia hanya hidup di dunia itu sehari atau setengah hari saja. Padahal dunia, ketika di dunia di genggaman dia. Tapi ketika meninggal dunia, masuk neraka, Allah hilangkan semua ingatannya. Jadi buat apa mengejar dunia kemudian menutupi kebenaran Islam, menjual pula Islam dengan harga yang murah dengan kemurtatan hanya gara-gara dunia saja. Dunia lo nggak ada apa-apanya, pasti akan hilang, pasti juga akan meninggalkan dunia atau dunia meninggalkan kita. Jadi apa gunanya kemudian harus murtad menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah tadi? Jadi contoh tadi yang masuk pada dua-duanya itu bukan hanya menjual ayat Allah, tetapi juga menyembunyikan kebenaran Islam. Bahwa Islam agama satu-satunya yang hak, dia berani pindah ke lain agama. Lebih parah lagi, dijual dengan harga yang murah hanya karena mengejar dunia tadi. Ya. Maka sangat rugi orang-orang yang keluar dari Islam ini. Wallahu a'lam. Iya. Tadi kan mereka bertanya Muslim menikah dengan non-Muslim. Gimana kalau misalnya kita beda mazhab, misalnya yang sunat menikah dengan yang maaf ya, misalnya yang taklid, maaf ya, itu apa termasuk dalam kategori dua agama? Iya, alhamdulillah. Kalau saya buat lingkaran yang paling besar, ini lingkaran kafir. Kemudian saya buat lingkaran lingkaran besar ini lebih kecil lagi dari yang besar. Ini lingkaran muslim. Kemudian saya buat lingkaran kecil lagi. Yang ketiga, itu lingkaran ahli sunnah wal jamaah. Orang yang keluar sunnah, masuk ke lingkaran mana? Ke lingkaran yang kedua, muslim. Ketika keluar dari lingkaran yang kedua, masuk ke lingkaran yang ketiga, kafir. Artinya, ketika seseorang itu masih dalam lingkaran yang kedua, dia masih muslim, masih Islam. Ya. Artinya muamalah dengan siapapun, baik pernikahan, jual beli ataupun apapun yang terjadi, itu masih dibolehkan karena dia masih muslim.
Tetapi karena hidayah itu bukan hanya dalam Islam, tapi bukan hanya masuk Islam, tetapi juga di dalam Islam juga perlu hidayah. Karena ada orang ngaku Islam KTP tapi nak sholat kan. Ada orang masuk Islam tapi suruh zakat tak mau, suruh sedekah tak mau, suruh silaturahim tak mau, suruh baca Quran menghindar, suruh zikir tak enggan, dan begitu seterusnya. Jadi itu hanya masuk lingkaran kedua saja tuh. Tapi kalau ingin masuk yang betul-betul mendapatkan hidayah, bukan hanya Islam, masuk ke lingkaran yang ketiga yang paling kecil, lingkaran sunnah, berarti dia akan lebih selamatnya jauh lebih dekat dibandingkan celakanya. Dari sini, kalau seseorang menikah dengan sesama sunnah tentu jauh lebih baik. Karena selamatnya lebih tinggi dibandingkan tidaknya. Karena untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Sebab kalau lain pemahaman, berapa banyak orang-orang yang berbeda pemahaman akhirnya bercerai. Banyak kok. Yang satu ini mazhab anu, yang satu mazhab ini. Karena gara-gara fanatik mazhab pernah terjadi di zaman dulu, bukan hanya tidak boleh saling menikah, ataupun terjadi perceraian, bukan hanya sebatas sampai perang. Ya, di zaman dulu tuh. Ya, tapi itu kan bukan tradisi Islam. Ya, hanya fanatik mazhab itu kan tradisi jahiliyah. Makanya ketika seseorang menikah, maka sebaiknya cari yang bukan hanya Islam saja, tapi cari yang seakidah. Karena dikhawatirkan seseorang kemudian terseret dengan subhatnya, yang tadinya niatnya menyeret suaminya atau istrinya masuk ke dalam sunnah, dia pula yang terseret ke ajaran pasangan. Dan itu banyak kasusnya, seperti contoh kasus Imran ibn Khattab. Itu ulama dunia tuh. Semua datang belajar padanya. Dia membidangi semua ilmu, mau tafsirnya, mau hadisnya, mau syairnya. Di zaman itu ulama besar Imran bin Khattab itu. Dia terpincut dengan anak putri pamannya, kebetulan cantik. Jadi teman-teman sesama ulamanya mengingatkan, jangan menikah dengan wanita itu, karena keluarganya Khawarij. Tapi dengan keyakinannya, dia mengatakan, gak apa-apa, aku akan menikahinya. Nanti ku jamin keluarganya akan aku seret ke dalam ahli sunnah. Rupanya sudah menikah, dia pula yang jadi Khawarij. Ada ulama besar. Dan meninggal di atas Khawarij sampai mati sul khatimah. Itu makanya kan, ya sebaiknya kalau menikah ya cari yang semanhaj dan seakidah, supaya tidak merepotkan dalam keluarga. Wallahu a'lam. Ya. Di sebuah pemerintahan misalnya, pemerintah ada sebuah lembaga dakwah atau lembaga perkumpulan para dai atau seperti itu ya kalau di Indonesia, di mana mereka ini bekerja untuk pemerintah dan dalam mengeluarkan fatwa untuk pemerintah. Nah, mereka ini ulama suk yang mengeluarkan fatwa sekehendak dari pemerintah dan keinginan masyarakat. Yang ingin ditanyakan adalah bagaimana hukum dari rezeki yang dia dapatkan oleh ulama ini, Ustaz? Apakah itu halal? Sementara dia bekerja di sebuah lembaga, kan dia digaji dan mendapatkan rezeki itu kan ada dengan dua cara. Satu, halal secara zatnya, yang kedua juga halal cara mendapatkannya. Dia mendapatkannya secara halal dengan diberi upah oleh pemerintah, tapi pekerjaannya itu membuat sebuah kebijakan-kebijakan atas keinginan pemerintah, di mana dia termasuk dalam kelompok itu membuat pelanggaran-pelanggaran terhadap syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bagaimana? Iya, alhamdulillah. Ya, kita tidak menunjuk instansi tertentu di pemerintahan, karena yang memegang keagamaan di pemerintahan itu kan banyak. Ya, baik secara instansi ataupun perorangan atau ustadz-ustadz yang dibayar menjadi netizen, bahasa buzzer ya. Jadi siapapun ulamanya, baik dalam bentuk instansi pemerintah ataupun perorangan, buzzer atau yang semacamnya, kalau dia sudah berfatwa dan fatwanya tidak disaring,
Sama sekali dia berfatwanya tidak disaring, hanya titipan pemerintah. Tolong, saya akan melakukan kebijakan seperti ini, kalian buat fatwa supaya tidak mengacaukan umat. Akhirnya dibuatkan fatwa. Padahal sudah jelas-jelas kebijakan itu menyelisih syar'i. Contoh umpamanya fatwa tidak bolehnya mengkritik LGBT. Ya, walaupun kan ini kan selangkah-selangkah kan. Awalnya dibolehkan dulu, nanti terakhirnya boleh pula kawin sesama mereka. Tapi kan dibuat langkah-langkah sedikit-sedikit tuh. Lah kemudian para orang-orang yang dianggap alim ulama itu mulai mereka mencari fatwa dengan membanding-bandingkan Indonesia dengan Barat, tentang ukhuwah insaniyah dan begitu seterusnya yang banyak, akhirnya termakan Islam liberal. Kemudian memfatwakan sesuatu itu masuk di sini. Mereka menjual ayat-ayat Al-Quran itu. Sudah jelas-jelas Quran itu melarang tidak boleh melakukan homoseksual, lesbi dan yang semacamnya. Dia mencari-cari celah pula dengan argumen dia itu masuk pada ayat ini. Adapun kemudian hasilnya, dia tahu itu hasil penjilat kan gitu. Dia lebih memilih yang rendah dibandingkan yang tinggi. Kalau dia sudah berfatwa dengan fatwa yang menyimpang, hanya titipan dari pemerintah, hakikatnya dia telah menyembunyikan kebenaran dan dia memilih yang rendah dibandingkan yang tinggi, sorga. Dia memilih neraka dibandingkan sorga. Dia memilih azab dibandingkan ampunan kalau seperti itu. Ya. Adapun bagaimana hasilnya, ya lihat juga apakah fatwanya terus-terusan memfatwakan seperti itu, digaji untuk berfatwa dengan fatwa yang sesat, ya haram. Memang dia digaji untuk berfatwa dengan fatwa yang sesat kan gitu. Ya haram lah, tujuannya udah jahat. Dan itu lebih parah dibandingkan orang yang mencuri, dibandingkan orang yang berjudi, dibandingkan orang yang jual khamar gitu ya. Kenapa? Kalau orang yang berjudi, minum khamar, itu kan bahayanya untuk orang yang minum saja, orang yang berjudi saja, tidak membahayakan orang. Tapi kalau fatwa ulama ini bisa ribuan jutaan orang itu terkena syubhat dia. Makanya Imam Ahmad ibn Hanbal dalam kondisi terpaksa saja dia tidak mau berfatwa kalau fatwanya sesat. Imam Ahmad kan pernah diminta sama murid-muridnya, ngomong saja Imam bahwa Quran itu makhluk, kau akan dibebaskan. Tapi Imam nggak mau. Sampai muridnya datang ke penjara, kata Imam Ahmad, kau tidak lihat tuh ribuan orang sudah megang pena dengan buku. Kalau saya mengatakan A, semua akan mencatatnya. Berapa ribu saya akan sesatkan, kata Imam Ahmad. Akhirnya tak mau. Sampai disiksa, sampai pingsan, sampai mau mati Imam Ahmad di penjara. 3 kurun kekuasaan loh, dari Khalifah Ma'mun, Khalifah Mutasim, sampai Khalifah Wathiq. Kalau di Indonesia itu mulai Bung Karno, Pak Harto, Megawati gitu ya. Baru zaman Pak Gus Dur gitu, dibebasin gitu ya. Nah ini mulai dari Ma'mun, kemudian Khalifah Mu'tasim, kemudian Wathiq, baru di era Mutawakil dibebaskan. Hanya tidak mau mengeluarkan fatwa Quran makhluk. Quran itu tetap kalamullah, bukan makhluk. Lah seperti itulah ulama yang teguh dalam memegang kebenaran. Wallahu a'lam. Kan satu tipikal ini Ustaz, anak baca pertanyaannya begini Ustaz. Kalau mungkin beliau ini menyimak live, jadi kirim ke anak ini pertanyaannya. Jadi pertanyaannya, tadi kan Ustaz menjelaskan tentang orang-orang yang tidak diajak bicara. Salah satunya adalah almanan, yaitu orang-orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian. Yang jadi pertanyaan beliau ini adalah, bagaimana Ustaz, apakah saya termasuk orang yang mengungkit-ungkit pemberian ketika ada orang yang saya beri ini dia melakukan sebuah kesalahan yang membuat saya tidak suka, tapi saya menyampaikan bahwa saya sudah banyak memberi bantuan kepada dia, tapi tidak di hadapannya, tapi di hadapan keluarga yang lain. Apakah ini saya termasuk orang yang mengungkit-ungkit pemberian? Iya, itu masuk. Ya, mengungkit-ungkit pemberian. Makanya kenapa Aisyah radhiyallahu anha itu kalau memberi sesuatu langsung ditutup pintunya. Jadi kalau ada pengemis langsung dikasih, langsung ditutup pintunya. Dia tidak mau mendengar ucapan jazakillah khairan. Itu Aisyah. Bayangkan, dia tidak mau mendengar kalimat itu. Padahal kan sudah kewajiban orang yang diberi sedekah kan mendoakan kan.
Jazakumullah khairan, jazakillah khairan. Ya. Tapi Aisyah tidak mau mendengar kalimat itu. Dikasih langsung tutup pintunya. Kenapa coba? Karena dia tidak mau amalannya karena makhluk. Saya nyumbang itu bukan karena kamu ingin mendoakan saya, enggak. Saya nyumbang itu karena Allah, makanya dia tidak mau mendengar kalimat itu. Kalau kita kan terbalik, kurang aja udah dikasih nggak ada jazakillah khairan kita. Wah, sakit hati. Jadi kita ini nyumbang karena ingin ucapan itu, atau mungkin doanya terlalu pendek. Nah, itu terpikir kalau besok saya kasih lagi doanya masih pendek, ku potong separuh nanti sedekahnya. Dan ada orang bahkan sama sekali kalau nggak ada pemberian ucapan itu malah gondok, nggak mau lagi imbak sama dia atau berterima kasih kan itu. Berarti kan tujuannya untuk makhluk, minimalnya tujuannya supaya didoakan orang itu kan. Nah, itulah contoh bagaimana dulu orang-orang salaf ya kan mengajarkan sampai dia tidak mau mendengar doanya orang yang disedekahi. Itu saking ikhlasnya orang itu. Dan itu menutup celah apa? Supaya kalau terjadi masalah, ya kita tidak mengungkit pemberian jadinya. Karena saya kan untuk Allah. Kalau ada masalah nggak ada urusan kan itu. Saya sudah dapat pahala dari Allah. Nah itulah makanya kenapa Islam itu melarang untuk riya, untuk sum'ah dan begitu seterusnya. Sebab kalau terjadi masalah pasti jadi mana? Pasti dia akan mengungkit. Jadi ya itu termasuk al-manna. Ya, tetapi ada juga yang mengatakan kalau untuk sebuah ibrah maka tidak mengapa. Tahadus bin ni'mah umpamanya. Contoh umpamanya Utsman ibn Affan. Ketika hendak dibunuh. Dia menyebutkan kebaikannya. Kata Utsman, "Kenapa kalian bunuh saya? Pernahkah kalian mendengar ketika Rasul bersabda siapa yang membeli sumur rumah maka dapat surga? Saya tanya kepada kalian, siapa yang membelinya?" Kata Utsman, "Aku." Kemudian Rasul mengatakan, siapa yang menyiapkan tentara dalam kesulitan dalam perang Tabuk, maka dia dapat surga. Kata Utsman, tahu nggak kalian siapa yang paling banyak menyumbang pada tentara itu? Saya. Ya. Utsman menyebutkan saya kan seolah-olah kan dia ria kan? Ya, seolah saya tidak. Utsman tidak sedang ria. Utsman ingin menjelaskan kepada orang-orang yang hendak membunuhnya itu tentang kedudukan dia di mata Nabi. Jangan macam-macam. Ya. Nah, itu kan namanya tahadus bin ni'mah namanya ya. Tahadus bin ni'mah itu maksudnya membicarakan nikmat Allah bukan dalam tujuan ria, bukan pula dalam tujuan mengungkit-ungkit, tidak. Tetapi walaupun hal ini sebaiknya ya tidak diucapkan. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Wallahu a'lam. Ya, saya kira cukup. Ini ada 3 buku. Bagus sekali bukunya. Min wasayas salafis sabab. Wasiat-wasiat mulia ulama salaf kepada pemuda. Baik, pertanyaan yang pertama tentang makna ayat 107:4 ini. Apa makna daripada kalimat Alkitab dalam ayat 107:4 ini? Ada 2 makna. Terserah. Ya. Menyembunyikan kebenaran, menjual dengan harga murah. Saya tanya mana Alkitab di sini. Iya, silakan. Kalau kita itu kalau bukan Ahsan. kalau semua kita tahu bisa bilang Ahsante, Masya Allah. Iya, dapatlah itu. Dalam ayat ini ada 2 dosa paling besar yang dilakukan orang Yahudi. Apa itu? Terserah siapa. ada 2 dosa besar dalam kandungan ayat ini, yaitu menyembunyikan kebenaran. Iya. Dan memperjualbelikan agama dengan harga yang sedikit. Masya Allah, ahsanti. Dalam ayat yang sama juga Allah Subhanahu wa taala menghukum dengan beberapa hukuman
bagi orang yang menyembunyikan kebenaran dan memperjualbelikan ayat dengan harga yang murah. Sebutkan hukuman dalam ayat ini. Iya, silakan. Hukuman yang diberikan yaitu satu, memakan harta yang murahkan. Iya. Dua, tidak akan diajari cara memuaskan. Kurang. Masa cuma 2 di situ? Ada 4 di situ. Di situ ada 4 hukuman. Sebutkan.